Oke, auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari kecerobohan hambanya. Oke, kali ini kita akan coba belajar tentang trigonometri ya. Nah, trigonometri itu berdasarkan dari teorema Pythagoras ya. Jadi teorema Pythagoras itu di setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi hipotenusa adalah jumlah kuadrat dari kedua sisi lainnya. Nah, sisi hipotenusa adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku ya. Jadi saya punya yang disebut dengan hipotenusa itu yang ada di depannya. Nah, ini sudut siku-siku. Nah, ya, ini yang 90 derajat berarti berada di depannya. Nah, yang sini ini adalah hipotenusa. Ya, ya biasanya sering disebut sebagai sisi miring. Ya, kebetulan sini miring. Jadi saya punya berdasarkan teorema Pythagorasnya itu adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Oke, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, ya. Nah, misalkan tentukan panjang sisi A dari segitiga di bawah ini. Kalau Anda lihat, sisi A ini adalah sisi hipotenusa, ya. Jadi sisi hipotenusa, karena hipotenusa berarti saya punya ini formulanya adalah ya berdasarkan Pythagoras. Jadi saya punya A kuadrat itu sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Ya, jadi saya punya A kuadrat itu sama dengan 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Kalau Anda jumlahkan, ini hasilnya adalah 25. Jadi A-nya itu adalah akar dari 25. Hasilnya adalah 5. Oke. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat bandingkan hasilnya ya seperti ini. Nah, oke. Nah, selanjutnya ya. Nah, kita lihat. Nah, kalau di sini sisi hipotenusanya yang mana? Ya. Kalau Anda perhatikan hipotenusanya di sini adalah huruf E ya, karena saya punya di sini ya. Ini sudut siku-sikunya berarti hipotenusanya adalah E. Jadi saya punya E kuadrat itu sama dengan D kuadrat ditambah F kuadrat. Karena yang kita cari adalah D, berarti D kuadrat itu adalah E kuadrat dikurangi F kuadrat. Gitu. Ya, atau kalau kita tulis ulang hasilnya sebenarnya seperti ini. Ya, kalau kita lihat. Jadi saya punya E kuadrat dikurangi oleh F kuadrat sama dengan D kuadrat. Nah, tinggal Anda hitung. Berarti ini 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat sama dengan D kuadrat. Kalau Anda hitung, ini adalah 144 D kuadrat. Jadi D-nya itu adalah akar dari 144, jadi 12. Ya, ya. Jadi kalau kita lihat, ini, nah, ya. Jadi saya punya dia adalah 12. Oke, selanjutnya ya. Nah, ini saya punya dua buah pesawat. Dia berangkat dari airport yang sama. Ya. Pesawat pertama itu berangkat ke arah utara. Oke. Lalu dengan kecepatan ya 300 km per jam. Sedangkan pesawat kedua itu berangkat ke arah barat. Kecepatannya 220 km per jam. Nah, berapa jarak kedua pesawat setelah 4 jam? Ya. Jadi kalau Anda gambarkan, gambarnya adalah seperti ini. Oh, ini saya hitung dulu perjalanannya ya. Jadi pesawat pertama itu 300 km per jam, setelah 4 jam ya 3 kalikan 4, jadi saya dapat 1200 km. Yang kedua 220 kali 4, jadi 880 km. Nah, jadi saya punya di sini ya, kalau Anda perhatikan. Jadi saya punya airportnya di yang huruf A, ini airportnya. Nah, pesawat pertama dia bergerak ini airport ya, di titik A ini. Pesawat pertama ini yang pesawat pertama dia bergerak ke utara ya, ini utara, ini baratnya ya, itu. Jadi yang pertama itu 1200, yang
kedua ke arah barat itu 880. Jadi sudut antara barat dengan utara itu kan 90 derajat. Ya, ini 90 derajat, maka bagian ini adalah hipotenusanya. Jadi saya punya jaraknya ini yang berupa hipotenusanya. Jadi tinggal Anda hitung, ya, di sini dihitung, saya gunakan akar dari 1200 kuadrat tambah 880 kuadrat. Jumlahkan, maka didapatlah 1488. Jadi jarak antara kedua pesawat setelah 4 jam itu adalah 1488. Ini. Ya. Nah, selanjutnya itu adalah trigonometri. Nah, perhatikan di sini sudutnya, ya. Jadi saya punya segitiga ini. Nah, saya punya segitiga ABC. Nah, sudutnya ada di sini. Ini sudutnya. Nah, biasanya yang disebut ini adalah bagian depan. Nah, ini depan. Ya, karena dia akan melihat ke depan. Ini hipotenusa. Hipotenusa itu yang berada di depan sudut siku-siku. Nah, ini, ya, ini hipotenusa. Okay. Nah, karena ini dia berdampingan. Nah, ini adalah bagian samping. Nah, ya. Okay. Jadi saya punya bagian AB itu adalah samping. Ya. Lalu bagian BC itu disebutnya adalah depan. Sedangkan bagian AC itu yang disebut dengan hipotenusa. Jadi sinus itu adalah sinus theta bagian depan dibagi dengan hipotenusa. Sedangkan kosinus theta itu adalah samping dibagi hipotenusa. Tangen, ya, tangen itu adalah depan dibagi samping. Ya, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya, ya. Nah, tentukan sinus, kosinus, dan tangennya. Nah, ya, untuk yang ini. Oke. Kalau kita perhatikan, ya, di sini sinusnya, nah, sinus theta, berarti ini melihat ke depan, berarti ini depan. Ini samping, berarti ini hipotenusa. Ya. Berarti saya punya sinus theta. Nah, sinus theta itu adalah depan dibagi hipotenusa. Nah, biasanya disebutnya miring, ya. Nah, depannya 5/13. Lalu kosinus theta itu samping dibagi hipotenusa. Berarti saya punya 12/13. Sedangkan tangen, ya, itu adalah depan dibagi samping. Jadi saya punya 5/12. Ya, seperti itu. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, ya ini langsung saya hitung, ya, berapa dalam bentuk desimalnya. Seperti ini, ya. Oke, selanjutnya, ya. Nah, saya punya tangan B itu adalah 8/15. Pertanyaannya berapa sinus B dan kosinus B? Nah, berarti dari sini kita gambarkan dulu, ya, gambarkan dulu segitiganya. Jadi misalkan saya punya segitiga ABC, nah, seperti ini. A, B, C. Karena di B-nya itu yang sudutnya. Nah, ini sudut B-nya. Berarti ini depan. Ini hipotenusa bagian A. Nah, ini sampingnya. Nah, gitu, ya. Nah, karena tangan B itu kan depan dibagi samping. Depannya adalah 8, sampingnya 15. Berarti saya punya ini adalah 8, ya. Berarti di sini saya punya 8, di sini 15. Bagaimana hipotenusanya? Ya, hipotenusanya
Ya, karena hipo berarti kan kita hitung akar dari 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Ya, jadi Anda hitung pakai kalkulator. Saya hitung dulu akar dari 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Hasilnya itu adalah 17. Hasilnya adalah 17. Jadi saya punya hipotenusanya 17. Nah, berarti saya punya cos B, cosinus itu adalah samping per hipo. Berarti sampingnya 15 per 17. Sedangkan sinus B itu adalah depan dibagi hipo. Jadi saya punya 8 per 17. Nah, di sini gambarkan. Ya, nah, seperti ini. Gambarnya bisa berbeda ya. Jadi kalau di sini saya punya C yang sudut siku-sikunya. Tapi kalau Anda hitung hasilnya ya, hipotenusanya 17, sinus B-nya 8 per 17 ya, sama cosinus B-nya 15 per 17 gitu. Oke. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ya. Nah, tentukan panjang PQ dan PR jika diketahui ya seperti ini. Nah, kalau kita identifikasi di sini hasil identifikasinya, ya, nah, berarti karena sudutnya ada di sini, ya, mana ini? Nah, sudutnya ada di sini, berarti ini adalah bagian samping, ya. Jadi saya punya sampingnya itu 7,5, sudutnya adalah 38 derajat. Nah, PQ ini ada di depan, sedangkan PM ada di hipo. Nah, jadi kita cari hubungannya samping depan samping. Nah, depan samping itu adalah tangan tepat. Berarti depan itu sama dengan 7,5 kali sama dengan tangan 38 derajat. Jadi depan itu adalah 7,5 dikalikan tangan 38 derajat. Berapa ya hasilnya? Oke, 7,5 kali tangan 38. Jadi hasilnya adalah 5,86. Lalu yang kedua, kita akan mencari hipo. Berarti samping hipo. Samping hipo. Samping hipo itu adalah cosinus tetap. Ya. Jadi saya punya ya, sampingnya 7,5 per hipo sama dengan cosinus 38 derajat. Berarti hipo itu adalah 7,5 dibagi cosinus 38 derajat. Ya. Oke, coba kita pause dulu. Oke ya, kita hitung hipotenusanya itu 7,5 dibagi cosinus 38. Hasilnya adalah 9,51. Nah, ini 9,52. Oh, sorry. Jadi kita bandingkan hasilnya. Cosinus 9,49 di sini. Kalau tangan saya dapatkan 5,85. Ya, mirip ya. Oke, selanjutnya oke.
Nah, misalkan saya punya kasus seperti ini, segitiga X, Y, Z. Nah, buat dulu segitiganya. X-nya ini X, Y, Z. Berarti ini 90 derajat. Ini yang 23 derajat. YZ, YZ-nya 20 mm. Kalau Anda identifikasi, YZ ini adalah hipotenusa, ya. Sedangkan XZ ini di depan, sedangkan XY itu adalah samping, ya. Nah, yang ditanyakan sudut Z ya tinggal Anda hitung saja ya. Sebenarnya 180 Z itu 180 kurangi 90 kurangi 23 derajat. Jadi berapa ini? 180 kurangi 90 kurangi 23 itu 67 derajat. Nah, kalau kita cari XZ. Nah, XZ itu D berarti depan dibagi hipo. Depan bagi hipo itu adalah sinus, ya. Depannya dicari, hiponya sudah ada 20, sinusnya 23 derajat. Nah, berarti depan itu adalah 20 kali sinus 23 derajat. Depannya, ya berarti kita hitung 20 kali sinus 23 derajat. Ini 7,81 mm. Ya. Lalu kita cari yang sampingnya, berarti samping per hipo. Nah, ini adalah kosinus. Berarti samping per 20 itu kosinus 23 derajat. Berarti samping itu adalah 20 kali kosinus 23 derajat. Berarti sampingnya, tinggal itu 20 kali kosinus 23 derajat. Ini adalah 18,41 mm. Ya. Oke, kita bandingkan hasilnya. Ya, ini 67 derajat, ya sama. Sin Y, maka didapat XZ adalah 7,8, ya sama bagian 8. Ya. Lalu kosinus, ya kalau Anda hitung sama 18,4 ya yang bagian sampingnya. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya ya Anda diminta mengerjakan tugasnya, ya. Ini ada 6 soal yang harus Anda kerjakan, lalu dikumpulkan ke email, ya, dengan subjek di emailnya seperti ini, tugas C ini 6. Oke, sekian untuk video kali ini, ya. Nah, Anda memasuki level C untuk matematika lanjut. Oke, ya, sekian video kali ini.